بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud memang menjadi salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenis salat malam ini memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Wahai sahabat, sholat tahajud adalah momentum yang sangat baik untuk mengajukan permintaan atau doa secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa'astajiba lahu man yas'aluni fa'atiyah man yastaghfiruni fa'aghfirlah." Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, "Orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wahai sahabat, berikut ini setidaknya terdapat 5 hal yang dianjurkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan sholat tahajud. Apa sajakah itu? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Yaitu pertama, meminta keselamatan. Meminta keselamatan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala memang bisa dilakukan setiap waktu. Namun, sholat tahajud bisa menjadi momentum khidmat untuk memanjatkan doa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63-64. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar selamat dunia dan akhirat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Yang kedua, memohon ampunan dari segala dosa. Wahai sahabat, sholat tahajud juga menjadi waktu yang tepat untuk meminta segala ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersama kamu. Dan Allah menentukan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagaimana balasan paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, meminta diangkat derajatnya. Saat seseorang yang mendirikan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Tak hanya di dunia, melainkan akan diberikan tempat yang terpuji di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang keempat, meminta diberikan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang senantiasa sabar, sehingga orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang baik olehnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon diberikan kesabaran bisa dipanjatkan setelah menjalankan sholat tahajud, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabarlah dalam mentaati ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Yang kelima, meminta kelancaran rezeki, meminta kesuksesan karir ataupun bisnis, meminta agar lunas segala hutang. Berdoalah sahabat pada sepertiga malam setelah sholat tahajud. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya di malam hari ada suatu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberi itu langsung setiap malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 hal yang dianjurkan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan sholat tahajud. Semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.